Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sihabuddin. Saya salah satu anggota dari kelompok 15. Di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang materi yang berjudul Damaikan Negeri dengan Toleransi. Nah, yang pertama yaitu mengenai pengertian toleransi. Nah, apa itu toleransi? Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, toleransi berasal dari kata toleran, yang Inggrisnya itu tolerance. Adapun bahasa Arabnya, toleransi itu adalah tasamuh, yang berarti bahwa ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Nah, secara etimologi, toleransi adalah kesabaran, ketahanan emosional, dan kelapangan dada. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, toleransi yaitu bersikap atau bersifat menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan apa? Pendirian yang berbeda dan bertentangan dengan pendiriannya. Nah, jadi toleransi beragama adalah sikap sabar dan menahan diri untuk tidak mengganggu dan tidak melecehkan agama atau sistem keyakinan dan ibadah penganut agama-agama lain. Nah, lalu bagaimana toleransi dalam Islam? Nah, toleransi mengarah kepada sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan. Nah, adapun landasan dasar pemikiran ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang." Toleransi antar umat beragama yang berbeda termasuk ke dalam salah satu risalah penting yang ada dalam sistem teologi Islam. Karena Tuhan senantiasa mengingatkan kita akan keragaman manusia, baik dilihat dari sisi agama, suku, warna kulit, adat istiadat, dan lain sebagainya. Bahkan, Islam melarang penganutnya mencela Tuhan-Tuhan dalam agama manapun. Maka kata tasamuh atau toleransi dalam Islam bukanlah barang baru, tetapi sudah diaplikasikan dalam kehidupan sejak agama Islam itu lahir. Selanjutnya, toleransi antar sesama muslim. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Dalam surat di atas, Allah menyatakan bahwa orang-orang mukmin bersaudara dan memerintahkan untuk melakukan islah, yaitu perbaiki hubungan jika seandainya terjadi kesalahpahaman di antara dua orang atau kelompok kaum muslim. Sikap toleransi bisa dimulai dengan cara membangun kebersamaan atau keharmonisan dan menyadari adanya perbedaan. Dan menyadari perbedaan pula lah bahwa kita semua adalah bersaudara. Maka akan timbul rasa kasih sayang, saling pengertian, dan akhirnya akan bermuara pada sikap toleran. Dalam konteks pendapat dan pengalaman agama, Al-Quran secara tegas memerintahkan orang-orang mukmin untuk kembali kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnah. Selanjutnya, toleransi antar umat beragama. Sikap toleransi antar umat beragama bisa dimulai dari hidup bertetangga, baik dengan tetangga yang seiman dengan kita atau tidak. Sikap toleran itu direfleksikan dengan cara saling menghormati, saling memuliakan, dan saling tolong-menolong. Jadi, sudah jelas bahwa sisi akidah untuk teologi bukanlah urusan manusia, melainkan Tuhan Subhanahu wa taala.
dan tidak ada kompromi serta sikap toleran di dalamnya. Sedangkan kita bermuamalah dari sisi kemanusiaan kita. Al-Quran juga menganjurkan agar mencari titik temu dan titik singgung antar pemeluk agama. Al-Quran menganjurkan agar dalam interaksi sosial, bila tidak ditemukan persamaan, hendaklah masing-masing mengakui keberadaan pihak lain dan tidak perlu saling menyalahkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah Allah, dan sesungguhnya kami atau kamu orang-orang musyrik pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah, kamu tidak ditanya tentang dosa yang kami perbuat dan kami tidak akan ditanya pula tentang apa yang kamu perbuat. Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar, dan Dialah Maha Pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Saba ayat 24-26. Nah, selanjutnya, bagaimana toleransi umat beragama di Indonesia? Perlu diketahui bahwa gagasan ini muncul terutama dilatar belakangi oleh meruncingnya hubungan antar umat beragama, sebab munculnya ketegangan intern umat beragama tersebut diakibatkan antara lain: 1. Sifat dari masing-masing agama yang mengandung tugas dakwah atau misi. 2. Kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri dan agama pihak lain. Yang ketiga, para pemeluk agama tidak mampu menahan diri sehingga kurang menghormati bahkan memandang rendah agama lain. Yang keempat, kaburnya batas antara sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, kecurigaan masing-masing akan kejujuran pihak lain, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antar umat beragama dengan pemerintah. Yang keenam, kurangnya saling pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat. Pluralitas agama hanya akan bisa dicapai apabila masing-masing golongan bersikap lapang dada satu sama lain. Nah, sikap lapang dada kehidupan beragama akan memiliki makna bagi kehidupan dan kemajuan masyarakat plural apabila ia diwujudkan dalam 1. Sikap saling menahan diri terhadap ajaran, keyakinan, dan kebiasaan golongan agama lain yang berbeda, yang mungkin berlawanan dengan ajaran, keyakinan, dan kebiasaan kita sendiri. Yang kedua, sikap saling menghormati hak orang lain untuk menganut dengan sungguh-sungguh ajaran agamanya. Yang ketiga, sikap saling mempercayai atas iktikad baik golongan agama lain. Dan yang keempat, melalui perbuatan yang diwujudkan dalam usaha untuk memahami ajaran dan keyakinan agama orang lain, usaha untuk mengemukakan keyakinan agama sendiri dengan sebijaksana mungkin, usaha untuk saling membantu dalam kegiatan-kegiatan sosial, dan yang terakhir, untuk saling belajar dari keunggulan dan kelebihan pihak lain sehingga terjadi saling tukar pengalaman untuk mencapai tujuan bersama. Nah, mungkin teman-teman hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kata dari saya, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum